Tubna ya Allah wa rajana ya Allah. Baiklah, dari apa yang disampaikan Bapak Mualim kita tadi mungkin ada yang kurang jelas atau yang belum dimengerti. Sila pada Bapak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang pertama ini ada kira-kira hubungannya 17 rakaat di tilawatnya di hari semalam dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan. Amin. Kemudian sembahyangnya dengan rajin sholat, maksiatnya terus jalan. Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arak ke hubungannya antara rakaat salat si pitu olas kanca pitu olas Ramadan. Buat 17 Ramadan, ya. Kalau mau dihubung-hubungkan arak padana apa no? Pada angka pitu olas. Kan pada wandi. Nah, cuman hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau kita berbicara 17 Ramadan itu identik dengan malam nuzulul Quran. Kan seperti itu, ya. Ikhtilaf ulama terkait nuzulul Quran. Ada yang mengatakan ya, itu di 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ya. Nah, kenapa ulama bisa bersih seperti itu? Ya, wajar-wajar saja. Itu tergantung cara menafsirkan. Yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan pas waktu 10 terakhir Ramadan, itu dalilnya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pira Lailatul Qadar ini? Yang kita ketahui kapan? 10 terakhir kan? Malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Maka di sana diturunkan dia. Kalau berdasarkan surat Al-Qadar. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kalau berbicara tentang kaitannya yang belum mengetahui kaitan antara 17 rakaat yang kita kerjakan dalam sehari semalam dengan 17 Ramadan, ataukah mungkin ada makna tersendiri di balik angka 17. Nah, itu ya. Nanti yang bikin kostum bisalah nanti bikin angka 17. Angka spesial gitu ya. Menandakan 17 rakaat dan 17 Ramadan. Nah, itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang kedua, ya. Yang kedua, ngumbe angkun dengan si salatna pacu, logo maksiatna mantap. Ya. Pada bagus salatna kence bagus maksiatna. Ngumbe angkun sing ini. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ketika orang telah mengaku dirinya tetap melaksanakan salat 5 waktu, namun maksiatnya itu jalan terus, itu menandakan bahwa salatnya itu belum benar sepenuhnya dilakukan. Ya, belum benar sepenuhnya dilakukan. Kok bisa seperti itu? Karena memang salah satu fungsi salat itu apa? Mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ini kenapa kok salat tetap, maksiat tetap? Kok bisa seperti itu? Ini menandakan bahwa kita belum sungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat. Nah, itu kalau mau diulangi kajian yang malam Senin dulu terkait tentang bagaimana sholat, itulah makna sholat. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar kita
melebur kewajiban. Kalau kita berbicara fikih ya seperti itu sudah. Naik ke masjid, sholat, jadi makmum, takbiratul ihram imam, takbiratul ihram kita, salam imam, salam kita. Hanya melebur kewajiban saja. Dalam ranah fikih, tuntas kewajiban kita, selesai. Tetapi pertanyaannya, apakah dari setiap sholat yang kita lakukan itu, kita mendapatkan nilai hikmah atau tidak? Kan begitu. Karena beda melebur kewajiban dengan mendapatkan nilai dari sholat itu. Ya, Allah akan memberikan nilai atau hasil dari ibadah solat yang kita lakukan ketika kita melaksanakan solat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita hanya berkata Allah akan memandang tuntas kewajiban solat kita hanya dengan melaksanakan solat, betul sekali. Hanya dengan melaksanakan solat, diawali dengan niat takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, selesai. Maka lebur kewajiban, ya. Tapi solat yang sesungguhnya ialah solat yang bukan hanya melibatkan jasad, tetapi melibatkan kepala, melibatkan hati, melibatkan roh kita di sana. Nah, solat yang seperti inilah yang akan mampu mengarahkan pelakunya menuju suatu jalan yang dimana dia akan menemukan hidayah Allah. Salat orang yang seperti inilah yang akan mampu menjaga pelakunya dari segala macam bentuk potensi kemaksiatan. Bagaimana tidak? Dalam salat dia mengatakan apa? Ya, hanifan muslima. Dia ingin menjadi seorang muslim yang lurus. Dia ingin menjadi seorang muslim yang benar. Dikatakan tadi waktu sholat. Kalau betul-betul itu lisannya mengatakan, mengakui aku adalah sebagai muslim yang hanif, hatinya bergetar dan mengatakan aku sungguh betul-betul ingin menjadi muslim yang lurus, yang benar, maka itu akan dibawa sampai dia keluar dari perintah sholat itu sendiri. Sehingga itu tetap ternyata dalam pikirannya. Ketika dia mau mengambil sesuatu barang yang bukan haknya, dia ingat tadi perkataannya dalam saat itu. Tadi aku sudah mengaku di hadapan Allah bahwa aku berjanji untuk menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang lurus. Masa sekarang saya harus berbohong dan mendustakan Allah? Begitu. Ya, 5 kali mengatakan, mengikrarkan kalimat itu dalam sehari semalam. Masa enggak malu? 5 kali loh janji. Janjinya 5 kali di hadapan Allah ini. Ya, dalam sehari semalam, bukan sekali sebulan. Kalau sekali seminggu mungkin bisa kita lupa, tapi ini 5 kali dalam sehari ini. Kita mengatakan seperti itu, mengikrarkan diri kita seperti itu di hadapan Allah. Lantas masih kita melakukan kemaksiatan itu, maka sungguh kita akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang berbuat zalim, yang membohongi diri sendiri, membohongi Allah. Berarti yang bermasalah di sini apa? Salatnya. Maka lakukanlah salat secara sesungguhnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memelihara kita dari segala macam bentuk perbuatan yang berpotensi menjauhkan kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Cukup? Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang itu bisa kita sudah katakan sudah sempurna sholatnya, sementara orang itu betul-betul dia berilmu, namun di sisi lain karena dia mempertahankan keyakinan sehingga dia keluar dari konteks di bahwa orang-orang yang betul-betul untuk yang beriman itu adalah betul-betul bisa menjaga sholatnya. Namun karena dia mempertahankan keyakinannya sehingga dia lupa
Nah, dengan makna sholat yang sebenarnya apakah bisa mempengaruhi orang itu betul-betul dia sudah sempurna sholatnya atau belum? Ya. Bagi Ya. cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Iya. Umpamana itu dalam keadaan uzur nih, sakit, dia terbau tokol, sehingga hanya bisa berbaring. Tayamum saja nggak bisa karena sudah lumpuh misalkan. Bagaimana hal yang seperti itu? Kalau keadaan kita dalam kondisi seperti itu, lalu masih terdapat anak kita, keluarga kita, maka silahkan untuk meminta tolong kepada keluarga kita. Bisa diudukkan. Bagaimana caranya? Bisa dengan menggunakan serbet, ya, serbet atau handuk. Ya. Nanti handuknya dimasukkan, lalu dijalankan ke semua anggota anggota uduk kita, dijalankan, ya. Ya seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan kita sendiri sakit, lumpuh, udah terdampar nih di tengah laut nih, di pantai. Kita berlayar nangkap dalam balente misalkan. Darah anak jarin tetanggan ten nara, mesa-mesa te bebale. Nah, persis sama dengan gawah berarti kan? Pada karena merasa dan terdampar, tersesat gitu kan. Nah, mesa-mesa te akhirnya sakit itu. Darah ngurus itu, ya, ngenena bau, maka di sanalah maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan segala macam bentuk perintahnya biqadri mastata'tum, semampun tah. Jangan pernah memaksakan diri di luar batas kemampuan kita, ya. Karena Islam itu datang sebagai agama yang mudah, tetapi tidak untuk dimudahkan. Inna ma'al usri yusra. Sungguh dari setiap kesulitan yang kita hadapi, Allah berikan jalan kemudahan di sana. Ya, jela mun dia temompung wit ngene, sudah salatlah semampu kita. Jangankan untuk tayamum, membersihkan kotoran kita saja enggak mampu, misalkan dalam balai mesa-mesa setruk taipene jadi sekek letono darah meleng kita itu anak jari denara tetangga denara, ya, maka sholatlah semampu kita seperti itu. Jangan sampai meninggalkan ibadah siaran sholat nikah. Apa? Tetap sih dari awal, ya. Sholat sudah semampu kita. Misalkan dalam keadaan sekarat nih, dalam keadaan terlupa sudah kita. Leantar dengan si yasinang itu selopun darat tanda atas seke-seke. Karena yang berfungsi hanyalah tinggal telinga kita saja misalkan. Dengan hati kita, udah sholat di sana dengan apa? Dengan hati. Mata antum ada memberikan isyarat udah nggak bisa berkedip, sholat dengan hati. Sampai seperti itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam melaksanakan perintah sholat. Udah nggak ada yang bisa bergerak kecuali hati saja nih sama telinga. Lamun telinga niki hadratan muhtaramin rahimakumullah, ini yang akan paling terakhir hilang fungsinya nih, telinga ini. Ya ampun, lamun dengan si sekarat ino ampuna sunnatang itu nalkin ya. Dekat telingana la ilaha illallah. Begitu, ya. Karena lamun dengan siwah sekarat ini daka ana wahbe mate selopu awaknya, tapi telinganya ini masih berfungsi. Saran telinga ini. Ya. Ya kadang-kadang kita terdengar ngelek penentang nih. Ya, dia mendengar itu bagaimana tangisan keluarganya. Ya, dia mendengar bahwa dirinya sudah dalam keadaan seperti itu. Sebentar lagi dia akan meninggalkan kehidupan dunia. Dia sedang perang di sana itu antara iman dengan kufur itu di sana. Soalnya dalam keadaan sakaratnya manusia itu mati-matian setan ini. Dengan berbagai macam cara, pokoknya ngumbe ungkuna mate lo sekena ini luar keadaan Islam. Tuh tanah berjuang dengan sungguh-sungguh siaran ama etan lihat tuh iblis ini berjuang di sana.
berbagai macam cara. Menyerupakan dirinya dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Anakku, aku dengan tua ame sekarang sudah mendapatkan nikmat. Ya, ini gara-gara layak deku mele mati siaran Muhammad. Saya tidak mau sholat. Ternyata itu bohong semua. Ngono katna goda itu. Nggak bisa dirubah lagi dengan penampilan bapak kita yang sudah meninggal dunia. Turut aku anakku, anteme selamat. Ngene. Itu perjuangan berat itu manusia ketika sakarat itu. Ya pun talkin di sana itu la ilaha illallah. Dendek ngeraus-ngerosang warisan itu nu. Ya. Nu tanah sile juet itu ngombe pun nama. Oh kuasa de kedua. Hendak tolong. Ya stres aman ini. Jangan kena perangkan setan. Dia ikut-ikutan jadi setan di sana. Susah seperti ini. Ya. Makanya hanya satu kalimat yang hanya boleh dengar itu pada waktu itu. Hanya kalimat la ilaha illallah. Begitu. Agar dia meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan iman. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Orang yang berilmu sudah menjaminkah, udah bisa menjadi jaminankah bagi dirinya sebagai pelaku sholat yang sempurna? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena tidak semua orang berilmu itu bisa mengamalkan. Tidak semua orang berilmu bisa mengamalkan. Amilin. Ulama banyak yang amilin ini, yang bisa mengerjakan dari ilmunya itu, yang susah. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan ilmu lalu bisa untuk kita amalkan? Maka gapailah ilmu yang barokah. Mendapatkan ilmu si berkah ini diawali dengan niat yang benar. Karena penuh dengan nuntut ilmu, tujuannya antekna mau pangkat. Penuh dengan nuntut ilmu, tujuannya antekna mau ajuman, sanjungan. Banyak orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk berdebat dengan orang bodoh, menjatuhkan orang lain. Ada yang seperti ini. Dan ini semua contoh-contoh niat yang tidak benar ketika menuntut ilmu. Ya, sinya bapang ilmu dengan dekna berkah. Ya, sementara buah daripada ilmu itu adalah amal. Amal. Dikatakan al-imanu uryanun. Iman manusia itu besengkaro. Belum punya apa-apa. Ya. Wasamaratuhu apa? Wasamaratu al-ilmu. Buah daripada walibasu at-taqwa, mohon maaf. Ya. Walibasu at-taqwa. Dan pakaian daripada iman yang besengkaro yang telanjang itulah ketakwaan. Wasamaratuhu al-ilmu. Dan buahnya itu adalah ilmu. Artinya berkaitan ini. Ilmu, ya, kalau nggak diamalkan berarti runtuh, nggak punya buah. Ya, takwa kita, ilmu kita tidak amalkan, tidak kita lakukan segala perintah Allah, tidak kita jauhi larangan dari Allah, maka besengkaro iman teino. Hanya sekedar modal iman. Hidup modal iman, mati modal iman. Masuk surga enggak? Masuk surga. Lagu piran, kan ngono. Iya. Karena kan orang itu masuk surga itu berbagai macam nih. Ada yang bighairi hisab, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih dan seterusnya. Itu tergantung daripada amal. Ara bakram suwe neraka, itu tergantung amal. Ya, maka ilmu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dari benar atau tidaknya sholat seseorang. Tetapi dengan ilmu itulah yang bisa menyebabkan orang benar di dalam beribadah. Ya, sehingga antara ilmu dan amal ini harus sejalan. Dendek berilmu doang tetapi tidak diamalkan. Jangan beramal saja tetapi tanpa ilmu. Tidak boleh. Jadi yang dua ini harus bergandengan. Ilmu, amal. Amal harus diimbangi dengan ilmu. Inilah yang menjadikan sempurna ibadah seseorang. Nggih, wallahu taala a'la wa a'lam.
Oke, dari media. Dan pertama dari Siman Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mumbe seandainya poyu 50 kali tersolat, kira-kira si Mbe ya tegawe ya Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, lengan lalu Raden Pratama. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita melawan rasa malas untuk melakukan ibadah sholat ini? Karena rasa malas itu datang ketika saat sujud beribu doa di sujud terakhir itu belum ada yang dikabulkan. Namun ketika saya melewatkan sholat, di sana saya menyesal. Bolehkah saya sholat setelah menyesali perbuatan saya dan bagaimana melawan rasa malas itu? Pertanyaan yang ketiga dari Amak Stil. Assalamualaikum. Amak Stil. Mas Tel. Maaf melenceng sekedik beketuan Ustadz. Doa apa ya amalan ada yang tetap sholat ati angen. Mungkin ini. Pertama, lamun sekiranya nepoyu salat si sekat kali ino piran ke genta salat ya. Ya likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita kewajiban salat 5 waktu, mungkin masa waktu ini akan pagi dan akan petang itu panjang. Mungkin kan? Sana belo waktu. Ya, mungkin bukan 24 jam. Mungkin 40 bolu jam di dalam sekelam. Ya, tapi itulah hikmah, ya. Itulah hikmah dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Deh, yang pun suruh kita angkat lamun dait segala macam bentuk kejadian ini bait hikmahna mana kadangan tu alai. Ya, bait hikmahna. Misalkan neke lalu itu meta rezeki. Kempes Banten dia teman nyampe pekan kempes ban Hondan teh. Hikmahna sang. Mulai sugul terus sang ketumbar ke mili jaheno kan. Lamun ina bedah ban Hondan ku sang ku belampran ke sang nengeneke, sang nengenoke. Ya kata Rabbi Rita kan. Tapi memang betul. Likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Sehingga tetaplah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kejadian yang dihadirkan dalam diri kita. Seperti itu. Ya. Nah, lanjut yang kedua, salat. Ya. Malas. Udah banyak kali kita doa, ya. Udah banyak kali kita doa. Lagundara bes ina kabul-kabulang idapna doan tainu ya. Jadi malas kita. Nah, ngumbe yang kuntane ate dedek temalas salat ya. Nah, maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, memang itulah ujian. Itulah ujian dari setiap ibadah. Sekarang salat ini kan hikmahnya luar biasa. Yang namanya salat ini. Sehingga kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah atas mendidik anak kita dalam melaksanakan salat. Sabar. Allah sudah terlebih dahulu memerintahkan kita seperti itu. Karena apa? Karena Allah Maha tahu apa yang akan kita alami ketika kita dalam proses menuju kebaikan itu. Proses menjadi hamba yang abid itu. Yang senantiasa tidak puas dengan sholatnya itu. Selalu ingin menambah dirinya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, sehingga diperintahkan wastabir, sabar. Dendek jelap-jelap, putus asa. Lalu bagaimana cara melawan kemalasan itu? Ya, satu-satu caranya ialah dengan memaksakan diri. Karena kebiasaan akan diawali atau akan didapatkan dari keterpaksaan. Kalau sudah terpaksa, maka akan menjadi
biasa. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi kebutuhan. Pelungguh yang terbiasa makan malam setelah sholat maghrib, kalau nggak makan malam setelah sholat maghrib, ngombe idapna. Kurang kan? Atau misalkan nih si bapak-bapak, lamun jera bekelor biasanya ngombe, ngerokok. Lamun ngerokok ngombe idapna. Mati idapna kan? Idapna loh, padahal masih ya hidup, ya. Mati idapna lamun dia ngerokok. Kenapa bisa seperti itu? Karena wah kebiasaan. Biasa yang diri lamun seberana bekelor ino ngerokok. Coba dendek ngerokok sekali. Lelah hidapna kan? Hei, geruntung mesa. Tapi kalau mau terbiasa tidak merokok setelah makan, besok paksa dia lagi. Ya. Kurang hidapna. Coba lagi besok. Nah, buktikan saja. Dendek suwe-suwe seminggu doang lupa pelungguh dia rokok setelah makan terus. Kalau bisa memaksakan diri. Lakukan itu abot itu kan. Nah, itu dia. Nah, sehingga suatu kemalasan itu akan bisa dihilangkan dengan memaksakan diri. Nanti dari keterpaksaan itulah yang menyebabkan kita menjadi keterbiasaan. Ya, setelah kita terbiasa itulah menjadikan kita sebagai kebutuhan. Kalau tidak sholat tepat waktu, dia nedeman, tidak tenang. Kalau enggak berjamaah, dia tidak bahagia. Kalau dia tidak sholat, tidak tentram hatinya. Itu akan dirasakan dari akibat keterpaksaan yang kita lakukan di awalnya itu. Nah, seperti itu ya. Tapi jangan lupa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar, dan berikanlah kepada diriku kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kepadaku yang buruk itu buruk, dan berikanlah kepadaku kekuatan untuk bisa menghindari perbuatan buruk itu. Ini kata berdoa. Ya. Nah, wallahu taala a'lam wa alam. Oh, terakhir. Doa apa ante sak solah ate angen. Nah, ini dia yang pertama yang perlu kita ketahui itu, apa yang menyebabkan hatinya itu tidak solah angen. Ini yang pertama. Karena banyak faktor. Arak dengan singgeringsang ate angen apa napi sebab kurang pendapatan umpamen, ya. Arak sopok dengan masih, ya. Dia jelas idap ati angen, sugul beketok gelisah, sugul bekete gelisah, kemben karena tertolak-tolak terus. Bisa jadi, ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi saat pertama nikah harus tahu pertama napi penyebab hati itu menjadi tidak solah, ya kemben. Kembek nampu atin pelungguh nun dek ini solah. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, maka berusaha merubah diri. Ya. Nah, dalam ikhtiar merubah diri itu harus diimbangi dengan doa agar tidak terkesan sombong. Karena kita sebagai manusia tidak cukup hanya mengandalkan tubuh kita saja. Dalam menyelesaikan masalah tidak cukup. Ada orang yang mengatakan dirinya berpangkat tinggi, berharta, melimpah, kekuasaan luar biasa. Tidak bisa, namun semua itu menyelesaikan masalah kita. Ya, kalau tidak diimbangi dengan keterlibatan Allah di dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita. Ya, karena yakinlah yang menjadikan kita manusia ini Allah, yang memberikan kita ujian Allah, dan yang akan memberikan solusi juga Allah. Maka yang perlu diyakini, Allah tidak akan menguji seorang hamba yang tidak mampu. Ini pertama. Pelungguh kelas 1 SD, mustahil bapak guru mengasih kita ujian soal kelas 6. Jogang bapak guru nu. Kalau seperti itu modelnya,
Jadi kalau anak kelas 1 pasti diberikan soal kelas 1. Pelungguh kemampuannya hanya bisa diberikan ujian misalkan dan mau berdagang jeluk ini, hanya itu saja. Lebih daripada itu nggak mampu pelungguh deh. Ya. Dimisalkan diberikan pelungguh ujian masuk penjara karena korupsi, Allah tahu nggak mampu, nggak akan dikasih. Ya, sehingga ujian itu Allah akan berikan hanya bagi hamba-hamba yang mampu. Makanya Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau nggak mampu nggak akan dikasih. Jadi kalau Anda menerima suatu ujian, maka yakinkan yang pertama, Allah memberikan saya ujian seperti ini karena saya dianggap mampu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ujian yang Allah berikan kepadaku saat ini adalah tanda Allah cinta kepadaku. Seperti itu. Ya. Doanya, ya doalah. Kalau misalkan mau tentram hatinya, ya. Kalau mau tentram hatinya, nggak perlu doa sebenarnya. Ya. Kalau orang yang bertasawuf itu ilah dia berdoa itu, pengendengan itu. Kenapa dia ilah mengendeng? Kenapa? Kan ilah ngendeng, ya? Kan ilah ngendeng karena dia merasa apa yang dipersembahkan ke Allah belum layak dan belum pantas dia rasakan sehingga dia harus meminta. Ya, tetapi kan Allah suruh kita meminta. Iya, bagus. Minta sudah, Allah senang kalau diminta-mintain itu, ya. Tapi kalau mau tenang, Allah katakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau mau tenang hatinya, perbanyak zikir. La ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang memberikan aku ujian. Aku yakin pula Engkau yang akan memberikan jalan keluar. La ilaha illallah. Ya. Tapi kalau punya masalah, ya. Kalau punya masalah keduniaan, kalau punya masalah kekurangan harta, kalau punya masalah tentang keturunan, ya, itu cukup pelungguh cari solusinya lewat istighfar. Istighfar. Dan dia pengendengan lalu, ya. Dan dia pengendengan lalu. Begawian sekecot, pengendeng penuh. Pemetak kedit, pembangan sempi. Ilah itu kan. Usaha sedikit mau hasil banyak. Jadi cari yang sudah jelas-jelas ajalah. Mana yang sudah jelas itu istighfar. Allah katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosa. 1. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan rizki dari langit berupa hujan. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan panjangkan harta. Harta. Syarat panjang itu boleh rizki ente. Luas. Pilu. Panjang. Ya. Artinya penuh rizki ente. Ya. Wa banin. Allah akan memperbanyak keturunan kita. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Pada puncaknya nanti setelah kita meninggal dunia, Allah akan memberikan kita surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ini fadilah istighfar. Nende dosa hobi istighfar abot. Gimana mau kaya? Gimana mau tenang? Seperti itu, ya. Jadi amalan istighfar jodoh deh. Nah, kalau untuk menenteramkan hati, perbanyak zikir, karena Allah katakan dengan mengingat Allah dengan berzikir akan menenteramkan hati. Kalau punya masalah di permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita sebutkan, maka carilah jalan keluarnya dari istighfar. Yang tentunya istighfar yang bukan hanya terucap di lisan saja, tetapi dibenarkan oleh hati. Diakui dosa salah itu pernah kita lakukan dan kita sadar lalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.